Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainin Rahmasari dengan NIM 19651010 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lanjutan, yaitu perilaku biaya aktivitas. Yuk kita simak materinya. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan biaya. Maka dari itu, biaya dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah biaya terkendali atau controllable cost, di mana biaya langsung ini dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seperti contoh, apabila seseorang memiliki wewenang dalam mendapatkan atau menggunakan barang dan jasa tertentu, maka biaya yang berhubungan dengan pemakaian barang dan jasa tersebut merupakan tanggung jawab orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak terkendalikan atau uncontrollable cost. Biaya yang tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki, atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran sebagai bentuk untuk tujuan pengendalian manajemen, khususnya hubungan biaya keluarannya. Maka karakteristik biaya dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya engineer atau engineer cost, di mana mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran output. Untuk menentukan dengan fisik yang eksplisit antara biaya dan keluaran ada dua. Yang pertama adalah dengan analisis engineering, dan yang kedua adalah dengan analisis biaya historical. Selanjutnya adalah biaya discretionary atau discretionary cost. Biaya discretionary meliputi semua biaya input yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran atau output. Biaya discretionary diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi keluaran tersebut tidak memberikan hubungan yang akurat dengan masukan. Lalu yang ketiga ada biaya commit atau commit cost. Biaya commit atau biaya kapasitas adalah meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Atas dasar pengaruh perubahan volume, maka terdapat tiga. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya tetap jumlahnya tetap atau konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Yang kedua adalah biaya tetap persatuan atau unit cost, di mana berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin rendah biaya satuan, begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah biaya variabel, di mana karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang jumlah total biayanya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel. Semakin rendah kegiatan, maka semakin rendah pula jumlah total biaya variabel. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Yang kedua adalah biaya semi variabel persatuan, berubah berbanding terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Selanjutnya adalah aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas, maka dari itu kapasitas harus tersedia. Tingkat efisiensi dari kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis. Maka pengeluaran sumber daya merupakan biaya untuk mendapatkan kapasitas dalam melaksanakan suatu aktivitas. Penggunaan sumber daya aktivitas yang digunakan dalam memproduksi pengeluaran adalah aktivitas. Kapasitas tidak terpakai yaitu selisih antara kedua pengeluaran yang
kuantitas aktual. Sumber daya disediakan dengan dua cara. Yang pertama ketika digunakan dan yang kedua sebelum digunakan. Sumber daya yang disediakan ketika digunakan diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari sumber luar, di mana waktu akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Yang kedua adalah sumber daya yang tersedia. Sebelum penggunaan adalah sumber daya yang diperoleh dengan mempergunakan kontrak eksplisit dan implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Selanjutnya adalah pemisahan biaya semi variabel. Untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan beberapa pendekatan pemisahan yang meliputi. Yang pertama adalah pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi adalah pendekatan menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti kegiatan, misalnya kegiatan surat-surat keputusan manajemen dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Yang kedua adalah pendekatan engineering. Pendekatan engineering adalah metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan dengan biaya. Jika ada hubungan fisik yang sifatnya langsung antara kegiatan dan biaya, yaitu naiknya kegiatan diikuti secara langsung oleh kenaikan biaya atau penurunan kegiatan. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu, bahwa biaya masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk diolah yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya masa datang. Selanjutnya adalah teknik pemisahan semi variabel. Atas dasar pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu, maka biaya semi variabel dapat dipisahkan dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode grafik statistikal. Yang ketiga, metode garis regresi sederhana. Dan yang keempat, metode regresi berganda. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai